Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, materi tentang penyusunan laporan evaluasi program. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Tiara Afrilia, sebagai moderator. Kemudian pemateri selanjutnya yaitu Selvi Chenia Fitri, yang selanjutnya itu Yola Rahmaswada. Baiklah, untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Selvi Chenia Fitri. Kepada Selvi Chenia Fitri, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang tujuan laporan. Tujuan laporan evaluasi berhubungan langsung dengan tujuan pemakainya. Apabila evaluasi formatif, tujuan utamanya yaitu untuk memperbaiki dan mengembangkan program dan laporannya. Harus diserahkan secepatnya kepada orang program tentang bagaimana program berfungsi dan perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan untuk tujuan tersebut. Bila evaluasi yang dilakukan evaluasi sumatif, laporan harus berisi informasi dan penilaian atau judgement tentang kegunaan program kepada yang pertama, orang-orang yang ingin memakainya, yang kedua, orang yang akan menentukan alokasi sumber-sumber untuk melanjutkan program, dan yang ketiga, orang-orang berhak mengetahui tentang program untuk tujuan-tujuan yang lain. Ada 9 manfaat yang dapat diberikan oleh laporan evaluasi, yaitu yang pertama, pertanggungjawaban, yang kedua, menjelaskan dan meyakinkan, yang ketiga, mendidik, yang keempat, meneliti, yang kelima, dokumen, yang keenam, turun terlibat, yang ketujuh, mendapat dukungan, yang kedelapan, mendapat pengertian, dan yang kesembilan, hubungan masyarakat. Memang laporan evaluasi dapat memberikan banyak manfaat, namun yang paling penting yaitu menyampaikan pesan, memberikan informasi kepada audien yang tepat tentang penemuannya, dan kesimpulan hasil pengumpulan informasi, analisis dan tafsiran informasi, evaluasi kepada siapa informasi ditujukan, apa informasi yang diberikan, bagaimana dan bila. Materi selanjutnya yaitu tentang mengenal pembaca laporan. Laporan yang akan dibaca oleh pihak yang membutuhkan laporan evaluasi apabila isi evaluasi mengenai program yang dievaluasi. Tidak perlu dirinci atau diringkas. Gaya bahasanya bisa dibaca dan membangkitkan pemikiran, tetapi tidak sembrono. Dan ketika didistribusikan dengan pegawainya, dengan cara yang pada suatu organisasi dan pegawainya atau karyawannya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Selvi Chenia Fitri yang telah menyampaikan materi. Baiklah, untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Yola Rahmaswada. Kepada Yola Rahmaswada, disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu C, permasalahan evaluasi. Apa yang dimasalahkan dalam kegiatan evaluasi perlu dijelaskan sebab setiap evaluasi adalah untuk menjawab suatu permasalahan. Adanya kegiatan evaluasi dikarenakan adanya suatu masalah yang ingin dipecahkan atau ingin dijawab. Masalah evaluasi bisa mencakup beberapa hal seperti bagaimana rumusan masalahnya, apa tujuan yang ingin dicapai dengan mengevaluasi masalah tersebut, dan tinjauan teori atau keputusan hasil evaluasi sebelumnya yang berkaitan dengan evaluasi tersebut. Dalam laporan evaluasi, perlu disertai penjelasan tentang letak tempat evaluasi yang diselenggarakan. Yang D yaitu metodologi evaluasi. Untuk dapat mendapatkan dan memecahkan atau menjawab masalah evaluasi, diperlukan prosedur yang bersifat metodologis. Aspek metodologis dalam laporan evaluasi biasanya berisi penjelasan tentang tipe pendekatan evaluasi yang digunakan survei atau sensus, tahap-tahap evaluasi program, teknik
teknik untuk mencapai standar kredabilitas, konfirmabilitas, dan dependenbilitas, dan transferabilitas populasi dan sampel evaluasi, metode pengumpulan data dan instrumentasi, serta strategi analisis data hasil evaluasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, Yola Ramaswada, yang telah menyampaikan materi. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yaitu di bagian E, yaitu hasil evaluasi. Apabila data mengenai hal yang dipermasalahkan dalam evaluasi telah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan prosedur statistik, hasil pengolahan dan analisis disajikan sebagai hasil evaluasi. Hasil evaluasi juga mencakup dimensi-dimensi yang bersifat konteks dari apa yang dipermasalahkan pada suatu evaluasi. Selanjutnya yaitu bagian F, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan hasil evaluasi bersifat lebih abstrak dari pada data atau hasil evaluasi itu sendiri dan bersifat menjawab permasalahan evaluasi yang ada. Ia lazim diikuti pula dengan pemberian saran-saran untuk evaluasi lebih lanjut. Secara detail, susunan laporan evaluasi dapat diuraikan. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif, yaitu ringkasan eksekutif ini berisi pokok-pokok permasalahan kebijakan dan alternatif rekomendasi kebijakan dengan dukungan kuat dari informasi empiris. Kemudian yang kedua yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat yaitu ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan evaluasi, kemudian manfaat dari evaluasi itu sendiri, dan yang terakhir itu batasan pengertian. Kemudian yang ketiga yaitu ada kajian pustaka. Nah, dalam kajian pustaka ini diperlukan untuk yang pertama mempertajam permasalahan evaluasi tersebut. Kemudian yang kedua mendasari perkembangan strategi, rancangan dan model evaluasi. Ketiga yaitu mendasari instrumentasi dan penafsiran makna dari data yang akan diperoleh. Dan yang keempat itu mendasari analisis dan perumusan alternatif kebijaksanaan. Kemudian yaitu ada yang namanya metodologi evaluasi. Nah, pada metodologi evaluasi ini berbeda dengan metodologi penelitian. Kemudian yang di dalam metodologi evaluasi ini terdapat komponen penting dalam laporan tentang metodologi. Yang pertama itu cakupan wilayah evaluasi. Yang kedua ada yaitu rancangan evaluasi. Yang ketiga itu ada pengumpulan data. Yang keempat itu ada triangulasi. Yang kemudian yang kelima ada analisis data. Kemudian bagian yang kelimanya yaitu ada hasil evaluasi. Nah, pada bab hasil evaluasi ini memuat 3 komponen pokok. Yang pertama itu deskripsi data, yang kedua analisis data dan pembahasan, kemudian yang ketiga analisis rekomendasi. Kemudian yang keenam ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, pada bab ini secara ringkas dan padat menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis data dan alternatif rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan analisis rekomendasi. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, dalam penyusunan daftar pustaka harus didasarkan pada bahan acuan yang digunakan dalam evaluasi. Nah, baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Jika kami mempunyai kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.